What's up guys? Kita kembali lagi ke podcast SMK Budi Tresna BTMC. Kali ini podcast ini kita akan membahas tentang film yang diproduksi oleh SMK Budi Tresna Muhammadiyah Cirebon, yaitu film Dari Keinginan Menuju Kepuasan. Luar biasa, film ini trending topik di kalangan Cirebon, alhamdulillah. Dan hari ini kita sudah hadirkan orang-orang hebat dalam film tersebut, mengundang kedua orang ini yang padat jadwal luar biasa. Tim kita sudah menghadirkan Bapak Saifuddin Al-Zuhri. Begini. Oh iya, biasanya Pak Saifuddin kalau bisa bilang tuh yo ho ho. Gimana Pak Saifuddin yo ho-nya? Yo ho ho. Ini ciri khas Pak Saifuddin. Lalu kita juga kedatangan tamu yang tidak kalah kerennya, yaitu sosok aktor yang viral gara-gara buku dewasa, yaitu Bapak Kusnadi. Ini penjual buku dewasa ini, viral di kalangan Cirebon. Alhamdulillah Pak Kusnadi, Pak Saifuddin sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Kusnadi? Sehat. Alhamdulillah semua sehat. Saya kedinginan hari ini gara-gara kalian nih. Lama saya dingin. Oke. Kopi dulu Pak, biar nggak dingin. Oh silakan kopi. Pak Kusnadi kopi. Luar biasa, ini kopi hitam Kapal Geni. Malam hari ngopi luar biasa ya. Ya. Kali ini podcast kita ambil di lataran SMK Budi Tresna sengaja supaya warga Cirebon atau yang lainnya tahu bahwa inilah SMK Budi Tresna. Oke, kita kembali lagi tentang pembahasan film. Tentunya saya mau nanya ke Pak Saifuddin, bagus ya? Boleh. Pak Saifuddin, ini film yang Pak Saifuddin buat dengan tim itu menceritakan tentang apa, Pak? Film ini ceritanya tentang perjuangan seorang siswa ya. Dari siswa yang kurang mampu dari segi ekonomi, tapi memiliki keinginan yang kuat untuk terus menambah pengetahuan. Oke. Jadi melalui membaca, karena teringat oleh kisah Rasulullah bahwa wahyu pertama itu Iqra, Pak. Iqra. Membaca. Kebetulan dari, ya bukan suatu kebetulan ya. Dari Kementerian Pendidikan itu kan menggagas tentang literasi ya. Jadi budaya membaca itu dimunculkan lagi atau kembali menjadi kebiasaan. Setelah sekian lama budaya membaca mungkin di perpustakaan juga sudah sepi sekali. Menurun sekali, sangat menurun. Ini ya karena akses membacanya kan bisa dari digital dan lain-lain, tapi untuk membaca di digital juga ya belajar dari pengalaman di sini di Budi Tresna itu sangat minim sekali. Minim ya. Minim. Itu mungkin menjadi PR bersama ya. Menjadi PR bersama. Jadi kita mengangkat tema tentang literasi, ya sekaligus memberikan edukasi bahwa keterbatasan apapun itu bisa dikalahkan oleh kemampuan atau keinginan yang kuat untuk belajar. Oke. Dari situlah Pak Saifuddin, atau biasa dipanggilnya Bapak Jenggot ini ya. Bapak Saib Pak. Bapak Saib atau Bapak Jenggot ini Bos banyak. Saib Pak, Bos Saib. Bos Saib. Iya, Bos Saib. Oke, kita panggil Bos Saib. Bos Saib, Pak. Bos Saib, lu inget ya, Bos Saib nih. Ya, dan ada juga julukan Bapak Kusnadi. Nanti kita bahas Pak Kusnadi. Bos Saib dulu nih. Bos, wih enak nih panggil Bos. Bos Saib, Pak. Ya. Bos, dalam film ini tentunya banyak membutuhkan kru ya. Betul. Banyak membutuhkan waktu, bahkan perizinan atau tempat untuk syuting. Di sini kesulitan Pak Bos. Saya ambil Pak Saifuddin lagi nih. Pak Bos ini apa Pak di dalam pembuatan film ini? Yang pertama pasti menyamakan visi dulu Pak. Oke. Iya, menyamakan visi karena yang terlibat di pembuatan film ini itu kan newbie, bisa dikatakan newbie ya. Awal, pemula. Semuanya pemula Pak. Semuanya pemula. Untuk menyamakan visi, kemudian spirit itu yang dibangun itu dulu. Tentunya itu dulu yang dibangun. Jadi
pasti menjadi suatu masalah ya. Masalah karena kalau awalnya banyak tapi ketika sudah berbeda visi, sudah berbeda pandangan, mulai berguguran satu persatu. Tapi tetap dengan tim inti yang solid, kemudian dengan support dari Bapak Kepala, ya alhamdulillah film ini bisa selesai. Rilis ya, bisa selesai ya, betul. Luar biasa, berarti Pak Saifuddin menyatukan berbagai kru ya, dari properti, dari makeover, terus kameramen, bahkan yang lainnya juga, itu luar biasa menyatukan visinya. Ini Pak Bos nih ya, ingat Pak Bos, produser dari film, dari keinginan jadi kepuasan. Luar biasa nih. Bos Saib Pak ya, ingat. Bos Saib. Bos Saib, catat ya. Catat Pak. Iya. Woi Ardi, catat Bos Saib nih. Oke ya. Bos Saib, ini film yang durasi mungkin sangat singkat ya. Setahu saya film itu kan tak terbatas ya waktunya. Ini sangat singkat. Apakah memang di konsep seperti orang ya, membuat orang penasaran kayak sinetron kayak itu, akhirnya kok nanggung banget nih, nanggung sekali gitu kan? Emang di konsep seperti itu atau apa Pak Saib? Memang di konsep seperti itu oleh sutradara kita. Kebetulan sutradara kan tidak bisa hadir Pak ya, karena ada keperluan di luar gitu. Jadi memang naskah awalnya itu bisa 1 sampai 1,5 jam. Oh ini? Ya, jadi ini hanya part of full movie-nya gitu. Jadi makanya nanti ke depan mudah-mudahan bisa rilis lagi film lanjutannya. Karena dari film yang sekarang itu belum mengenalkan tokoh-tokohnya. Itu belum dikenalkan, jadi langsung ada konflik kemudian sampai penyelesaian konfliknya gitu. Jadi belum muncul pengenalan tokoh, itu belum ada. Latar belakang tokohnya belum ada. Kemudian di akhirnya juga memang plot twist ya, ininya gantung sekali. Ya betul. Sekali kok ini nanggung nih sedikit lagi, kalau itu dari 1,5 jam bisa sampai 23 menit atau 30 menit kalau nggak salah saya itu. Kok bisa di minimalisir sekali? Karena tadi tuntutan atau memang belum maksimal atau gimana ini? Belum ini, satu keterbatasan waktu Bapak. Waktu kami yang singkat sekali, sekitar garapan ini sekitar 1 bulan lah. Tapi untuk prosesi syuting sendiri itu cuma ada waktu 1 minggu Pak. 1 minggu? 1 minggu betul sekali. Itu durasi 1 minggu pas Bos ini bisa menciptakan film yang menurut saya luar biasa gitu. Sampai salah satu ada beberapa tokoh yang melejit nih namanya gitu. Ada kemungkinan bisa diperpanjang Pak ini? Bisa diperpanjang sekali karena memang pemilihan tokoh itu, terutama tokoh-tokoh tertentu ya, tokoh-tokoh yang vital itu memang sudah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu lah gitu. Pokoknya sosok Pak Kusnadi itu nanti pokoknya harus main film gitu. Pokoknya harus main film. Berarti casting ini sudah 1 tahun. Lalu baru prosesnya eksekusinya baru sekarang. Wow, 1 tahun casting memilih tokoh atau aktor dalam film ini. Ini berarti SMK Budi Tresna nggak main-main lagi guys untuk membuat film. Untuk casting aja udah makan waktu 1 tahun dan baru rilis dan rampung di bulan-bulan ini. Luar biasa. Jadi bukan waktu yang membatasi kita, tapi kita yang gimana untuk berkarya. Thank you Pak Bos. Saya ingin tahu dulu nih dari karya Pak Bos dan tim ini. Ternyata ada salah satu aktor yang mungkin Pak Bos tahu ya, gara-gara buku dewasa, yaitu Bapak Kusnadi. Bapak Kusnadi, sehat Bapak Kusnadi. Ini luar biasa. Dari karya Pak Bos Saib muncullah aktor, yaitu kayak ibaratnya berlian di dalam lautan muncul Pak Bos ya. Aktor Pak Kusnadi. Pak Kus, saya ingin tahu nih, Pak Kusnadi bisa masuk film atau diajak film itu gimana ceritanya? Yang saya ingat pada saat itu 2 hari atau 3 hari sebelum syuting, saya sudah dikabari oleh tim bahwa akan diikut sertakan dalam sebuah syuting, sebuah karya
yaitu sebagai pedagang buku. Kemudian saya terkenal jadi pedagang buku dewasa. Seperti itu. Awalnya seperti itu? Iya, awalnya seperti itu. Dari ketidakpercayaan diberitahu informasi tersebut, ternyata sebelum saya pulang sudah setting lokasi, kemudian siap tidak siap saya baca skrip. Ternyata skripnya itu sesuai dengan keseharian saya sendiri. Iya, yaitu sebagai pedagang. Ya seperti itu. Berarti emang Pak Kusnadi sudah menjiwai karakter tersebut ya? Karena setiap hari seperti itu. Betul. Luar biasa. Pak Kusnadi kesulitan apa untuk membaca skrip itu? Ada kesulitan tidak? Kalau untuk kesulitan sebenarnya tidak ada, Pak. Karena di skrip tersebut tertulis semuanya adalah yang biasa dilakukan oleh seorang pedagang dengan seorang pembeli. Nah, yang susah itu menurut saya adalah bagaimana saya mengekspresikan, bagaimana cara menawarkan, kemudian melayani. Kemudian saya juga diajarkan oleh sutradaranya bahwa harus ada seperti ini dan improvisasi tambahan di luar dari skrip. Improvisasi berarti ada improv di situ. Ada di situ, Pak. Suruh menjual buku dewasa. Iya, seperti itu. Akhirnya jadi FYP, banyak yang pesan buku. Iya. Jadi di situ Pak Kusnadi melakukan improv. Iya. Hampir semua improv atau hanya beberapa? Paling kalau di improv lebih ke bagaimana mimik wajah atau gerak tangan. Kalau untuk di skrip ya menawarkan dagangan buku dewasa tersebut. Seperti itu, Pak. Pak Bos Saib, ini lihat dari film Pak Bos Saib ini ternyata ada satu toko yang melejit ya. Apa memang sudah dikonsep atau memang sudah dipikir matang-matang bahwa karakter ini harus bisa menjadi dongkrak lah atau bom yang ini loh film yang akan ditunggu atau orang semua penasaran bahwa wih sosok Kusnadi nih yang ditunggu. Apakah memang sudah dibuat Pak Saib? Kalau sudah diincar sih ya itu dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Saya lupa tuh Pak. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya. Pokoknya ketika ada gagasan bahwa dari teman-teman waktu itu masih jadi siswa, sekarang sudah jadi alumni nih Pak. Jadi saudara gitu. Itu Pak, saya butuh sosok aktor yang tegas. Jadi guru yang tegas, galak. Kemudian bukan galak ya, lebih kepada idealis lah gitu tuh. Pokoknya kebenaran itu 110, benar dan salah sudah gitu. Dan saya langsung terpikir, oh iya ada Pak Kusnadi, nanti bisa gitu. Ya, nanti ada konflik dengan siswa, tapi kebetulan karena waktu itu dari penulis kemudian yang sekarang jadi sutradara itu di semester genap kelas 12, jadi konsentrasinya sudah berubah lagi. Pasti. Fokus kepada ujian. Ujian ya, akhir ya. Film itu tertunda. Dan sering berjalannya waktu, kita dapat untuk garapan film ini muncul lagi tuh, Pak, sosok pedagang siapa? Tetap Pak Kusnadi. Alhamdulillah. Saya dilibatkan. Tadi Pak Kusnadi memang sudah diincar oleh Pak Bos. Terima kasih tim. Terima kasih. Berarti memang menjiwa. Sorry, Pak Kusnadi di SMK Budi Tresna sebagai guru apa nih? Sebagai guru teknik sepeda motor. What? Iya Pak. Bukan, maaf, multimedia. Bukan. Sepeda motor, guys. Dia guru teknik sepeda motor. Lalu diajak berperan atau bermain acting di film Bapak Bos nih. Dan tadi alasannya karakter yang tegas. Benar dan salah 1-0 Pak Bos ya. Wih. Diminum Pak Kusnadi. Oke, siap. Saya minum duluan Pak ya. Iya, nggak apa, santai. Di podcast ini kita santai, relax, apalagi di malam hari. Woi, nikmatin anginnya nih. Woi, kopi woi. Salam bro. Kopi gua habis. Jadi Pak Kusnadi adalah guru teknik sepeda motor, lalu diajak oleh Pak Bos Saib ini bermain peran. Tentunya ada tantangan baru ya bagi Pak Kusnadi. Iya. Oh sorry, julukan Pak Kusnadi itu apa? Tadi kalau ini kan Bos Saib nih, kalau Pak Kusnadi sebagai pedagang buku dewasa. Julukannya pedagang buku dewasa, guys. Bagus. Tantangan apa atau kesulitan apa Pak Gus dalam bermain peran selain tadi improv ya? Iya. Apa ya?
Saya juga bingung Pak. Karena perannya itu lebih ke yang asli. Karena karakter biasa ya, udah terbiasa oleh keseharian ya. Tadi tidak ada, maksudnya nggak ada kesulitan. Tapi mungkin ini hal baru buat Bapak Kusnadi dalam bermain peran ya. Betul. Apakah pernah bermain film sebelumnya? Belum pernah Bapak. Baru perdana. Ya. Guys, perdana nih. Langsung FYP. Wow, gila ini. Pak Kusnadi luar biasa berkat Pak Saib. Bos Saib, tentunya di sini saya terkejut sekali bahwa ternyata Pak Kusnadi ini adalah guru teknik sepeda motor. Apakah hanya Bapak Kusnadi yang ikut serta di pembuatan film atau ada yang lain yang bukan dari jurusan tentunya multimedia atau DKV? Ada selain Pak Kusnadi? Banyak yang terlibat sebenarnya Bapak. Oke. Jadi proses pembuatan film ini itu di perangkat saya sendiri sebenarnya oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, kita aplaus dulu buat Bapak Kepala Sekolah. Luar biasa. Jadi Bapak Kepala Sekolah menginstruksikan ini, memberikan kepercayaan kepada saya untuk membuat sebuah film. Jadi Bapak nanti ini film itu mau arahnya apakah seperti dulu yang terlibat hanya dari jurusan multimedia atau yang sekarang itu kan jadi DKV atau desain komunikasi visual, itu dikembalikan lagi kepada Pak Saifuddin gitu. Jadi ya sudah, ketika diberi kebebasan gitu, maka saya mencoba mengajak rekan-rekan guru yang lain. Kemudian siswa sudah pasti. Yang ketiga itu ada peran besar dari alumni. Wih, Peran besar dari alumni. Jadi banyak guru yang terlibat, itu dari guru bahasa Indonesia, guru DKV sendiri gitu. Bahkan guru PKK Pengelasan Bapak, itu PKK Pengelasan. Betul, iya. Wih. Jadi segala macam properti yang dibutuhkan itu biasa itu. disediakan oleh beliau Bapak. Teknik sepeda ringan, PK kelas, Guru BK guru juga ada. bahasa Indonesia, guru BK, Guru BK ada. lalu Guru bahasa Inggris ada. Bahasa Inggris. Wah, itu banyak yang terlibat lah. berarti banyak kombinasi ya, banyak warna yang bukan hanya dari multimedia ya. Betul. Dari siswa sendiri Pak? Dari siswa sendiri juga banyak Pak. Kita tidak terpaku oleh siswa jurusan DKV, tapi seluruh siswa atau dari semua jurusan mungkin kayaknya terlibat semua. Dari semua jurusan terlibat semua. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita bermain peran itu tidak mesti dengan jurusan multimedia. Betul. Dari Ya. semua jurusan juga punya potensi ya untuk bermain peran. Punya, ya betul. Jadi mungkin setiap orang kan punya bakat terpendam ya, atau sesuatu yang bisa digali lah Pak. Digali. Kebetulan ada beberapa di kita juga ada kan, karena ada school teater, jadi bekerja sama dengan pembina teater. Itu untuk aktor, jadi insya Allah sudah ada stok. Itu kan dari beberapa jurusan ya Pak. Nah, tapi tetap untuk teknis pengambilan kameramen, penata cahaya, kemudian musik dan lain-lain itu dari DKV sendiri Bapak. Nah, cuma untuk aktor, kemudian wardrobe, kemudian di make up itu ada dari jurusan yang lain, dari siswa juga Pak. Dari bukan hanya DKV atau multimedia ya. Betul. Dari berbagai macam jurusan kita bisa menciptakan suatu karya yang memang di situ perlu yang namanya tadi kata Pak Bos Saib adalah menyatukan visi dan misi dulu. Ternyata inilah kebutuhan kekompakan. Pak Kusnadi juga saya kaget, ini ternyata bukan dari multimedia tapi teknik sepeda motor. Luar biasa. Pak Kusnadi, untuk kedepannya, apakah nanti ketika SMK Budi Tresna yang digawangi oleh Pak Saifuddin dan tim membuat film lagi, Pak Kusnadi akan mengiyakan ketika diajak atau gimana? Ya, tentunya jika ada lagi kemudian saya dipanggil atau diminta kembali untuk jadi aktor, insya Allah saya sanggup dan saya bisa. Dengan karakter penjual buku atau yang berbeda? Kalau bisa sesuatu karakter yang berbeda dari yang sebelumnya, supaya saya itu bisa mengembangkan potensi yang mungkin saya sendiri belum tahu apakah saya bisa atau tidak. Potensi yang harus dikembangkan. Ini menarik nih, potensi. Berarti di sini Pak Kusnadi sedang ingin menggali potensi Pak Kus selain dari teknik sepeda motor. Ya, bisa jadi, bisa. Berharap besar dari perfilman ini Pak Kusnadi bisa melejit. Insya Allah yakin. Dan ingin sekali.
Ingin sekali ya. Oke. Aktor apa atau karakter apa yang Pak Kusnadi inginkan sekali? Mungkin mau mencoba yang antagonis. Antagonis. Ya. Saya mau tahu dulu. Sorry guys, kita lihat dulu muka Pak Saifuddin ketika antagonis. Ini mukanya. Itu karakter orang antagonis jahat sebagai preman atau pembunuh atau apa, Pak? Ya, bisa mungkin lebih ke pembunuh. Pembunuh. Ya. Bapak Saib, ini ada peluang. Gimana Bos Saib? Apakah akan nanti membuat film lagi dengan menyertakan Pak Kusnadi ini? Yang jelas dari film ini kan karena masih belum selesai ya. Iya. Katakan ada cerita yang menggantung, pasti ada part 2-nya, Pak. Part 2-nya. Tinggal ditunggu saja di part 2-nya. Ini Mungkin sosoknya akan bisa jadi berubah ketika kemarin itu jadi penjual buku, tapi sudah penjual bukunya sudah sukses, bisa jadi nanti menjual yang lain gitu, Pak. Oh, Tolong, Pak. Tolong. kalian kepoin ya, kamu pantengin Bapak Kusnadi akan menjual apa selain buku dengan karakter antagonis. Weh, kita tunggu part 2-nya. Kusnadi, FYP. Luar biasa. Pak Saib, ini tadi saya tertarik dengan bahasanya Pak Kusnadi, katanya kompetensi. Sejauh mana kompetensi siswa SMK Budi Tresna? Nah, dilihat dari hasil filmnya saja, Pak, itu sebenarnya. Filmnya. Enggak, maksudnya Pak Saifuddin otomatis kan dengan tim itu menyeleksi orang-orang yang akan membuat film ini kan. Betul, Tentu perlu standar-standar yang ini layak nih, yang ini belum nih, yang ini. Nah, sedangkan potensi di SMK Budi Tresna sendiri gimana? Peluang-peluang itu? Kalau dari segi kompetensi memang insya Allah dari siswa-siswi kita itu berkompetensi, tapi memang ada beberapa yang menonjol di bidang seni, di eksaknya gitu Bapak. Ada yang di olahraga, gitu. Jadi masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangan lah. Jadi selama pembuatan film ini, produksi itu ya kita mengumpulkan dari berbagai macam, mungkin lintas disiplin ilmu, Pak ya. Iya. Dari yang DKV itu lebih ke teknis pengambilan gambar, pencahayaan, kemudian aktor itu lebih yang suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, satu public speaking-nya bagus, dari segi pemeranan juga bagus, gitu. Kemudian yang dari bagian make up itu terutama untuk jurusan bisnis manajemen, karena memang dituntut harus bisa berpenampilan yang menarik kan, Pak. Jadi memang dari anak-anak itu, Pak, saya lebih suka ke sini, makanya coba kita tarik dibuat make up karakter menjadi orang dewasa itu seperti apa gitu. Kalau ternyata mereka bisa, ya sudah, dan ditempatkan di posisi yang memang mereka sukai. Berarti di jurusan tadi apa? Sorry. Bisnis manajemen. Bisnis manajemen. Ada apa aja, Pak? Di Budi Tresna, sorry. Ada akuntansi dengan manajemen perkantoran, Pak. Itu diajarkan untuk makeover. Ada, Bapak, karena waktu itu di sekolah kita juga ada guru tamu dari salah satu produk kecantikan, Bapak. Jadi ada. Tolong di tweet ya. Iya, ada di. Karena kita nggak di sponsor nih. Iya. Berarti di business management ini ada yang namanya. Betul. Lalu Pak Saifuddin mengambil anak-anak business management untuk bagi makeover. Di Budi Tresna sendiri ada berapa jurusan, Pak? Ada 5 jurusan, Pak. Itu dari yang pertama ada teknik kendaraan ringan. Kemudian teknik sepeda motor. Ini Pak Kusnadi. Iya, Pak Kusnadi. Kemudian ada DKV, desain komunikasi visual, ada akuntansi, dan yang terakhir ada manajemen perkantoran. Berarti ada 5. SMK Budi Tresna lengkap untuk kalian. Nih Pak Saifuddin akan membuat film. Yuk, buat siswa SMK Budi Tresna nonton podcast ini, berbondong-bondonglah ikut seleksi. Part 2 akan jadi apa Bapak Kusnadi? Menjual apa? FYP. Pak Saib, ini menarik sekali obrolan tentang film ini. Durasi waktu yang sangat singkat, 1 minggu harus selesai. Otomatis kan ini sangat deadline dan padat sekali ya. Latar yang Pak Saib atau Bos Saib ini pilih adalah salah satu, kalau nggak salah ada di Coffee Mantera, betul. Terus laginya ada di pelataran UMC. Iya, betul. Lalu laginya di BAT. Lalu ada di lingkungan SMK Budi Tresna sendiri, betul. Ya. Untuk yang di luar,
Apakah perizinannya itu sulit atau gimana? Secara perizinan mah paling tuh di tempat-tempat yang memang membutuhkan ya Pak. Kemudian yang contoh kayak di Mantera itu kan kita harus ketemu dengan outernya dulu, minta perizinan. Gitu. Alhamdulillah secara perizinan kita dipermudah. Gitu, Pak. Kemudian kalau di BAT kan memang sudah sering menjadi tempat itu ya Pak, hunting foto, syuting, jadi bisa lebih leluasa lah kalau di sana. Di Mantera ya? Paling di Mantera saja Pak yang harus ada perizinan. Ya? Tapi dari owner Manteranya sendiri itu sangat welcome sekali. Oh iya, luar biasa. Sangat aware terhadap Mantera luar, thank you Mantera. Berarti di situ hanya di Mantera, yang lainnya semuanya ibaratnya bisa cincai lah ya? Bisa lancar. Aman. Oke. Tadi Pak Kusnadi sudah menyanginkan antagonis. Semoga apa yang diinginkan Pak Kusnadi ini bisa direalisasi oleh Bos Aep dan tentunya sutradara namanya siapa Pak? Balian Al-Firdaus, tapi di depannya itu ada Maharajanya Pak. Maharaja. Ya, cuma kecil sekali. Berarti kita panggil Maharaja saja. Ini teks kru tolong nanti panggil sama Balian Maharaja panggil ya. Saya ingin tahu juga apa sih kesulitan apa dalam mengambil gambar-gambarnya. Tentunya ini semua ingin diketahui oleh banyak halayak di Kabupaten Cirebon atau di Kota Cirebon. Dia tuh Balian itu alumni Bapak. Oh alumni? Alumni betul, alumni multimedia berarti. Alumni multimedia tahun 2023. Iya 2023 gitu. Jadi pertama kali saya masuk ke sini ketika dimutasi ke Budi Tresna itu ya menemukan, saya pikir mereka itu berlian. Timnya Balian berlian. Wih, nyerempet yang hampir mirip ya. Ya. Jadi mereka membuat komunitas namanya Filosofi, Bapak. Oke. Filosofi itu orang-orang yang tepuk tangan dulu buat Filosofi ya Allah. Itu Filosofi nama apa itu, Pak? Nama kelompok mungkin, Pak ya. Kelompok. Komunitasnya itu namanya Filosofi. Oke. Jadi memang hobinya itu berfilsafat, Pak gitu. Oh, filsafat itu tingkat tinggi. Jadi filosofi ya, Pak Bos ya. Filosofi, betul. Jadi di sini film juga melibatkan alumni. Betul. Tapi saya sedikit ini Pak Kusnadi, penasaran tadi Pak Saib atau Bos Saib ini menyatakan mutasi. Berarti bukan terlahir dari SMK Budi Tresna? Asal dari mana berarti ini? Iya, kebetulan saya dengan Pak Kusnadi itu kan dari sekolah sebelah Pak. Sekolah sebelah? Iya, yang ada di Tuparem. Oh, ini sekolah sebelahnya bikin penasaran. Kalian komen, yang tahu silakan komen di situ. Iya. Sekolah mana asal Pak Kusnadi dengan Pak Bos Saib? Kita tunggu. Jawabannya Pak Saib nanti dapat hadiah dari Pak Bos Saib. Kidding bercanda. Oke, Pak Kus. Ya. Harapan Pak Kus di film yang digawangi oleh Bos Saib dan tadi Maharaja ya. Iya, Maharaja Balian Al-Firdaus. Al-Firdaus ini. Harapannya apa? Harapan Pak Kusnadi tentang film tersebut. Harapannya untuk melanjutkan yang belum diselesaikan. Katanya film tersebut menggantung atau memang masih ada kelanjutannya. Iya, saya rasa juga Pak Gus. Ini ya, nanggung sekali. Karena beberapa penonton juga berpendapat ketika menonton bisik-bisik gitu ya, kok suaranya ramai, kok begini. Ya itulah yang mungkin membuat rasa penasaran. Gitu. Jadi harapannya bisa dilanjutkan Pak Gus ya, diselesaikan ya. Iya. Luar biasa. Seperti itu. Tadi Pak Gus tadi siap menjadi antagonis. Oh siap Pak. Insya Allah jika diundang kembali untuk menjadi aktor apa, kita mencoba untuk mendalami lagi apa yang harus dilakukan aktor tersebut. Oke, supaya mendapatkan kompetensi yang lebih banyak, potensi yang lebih. Pak Saib sendiri atau saya panggil Bos Saib. Bos Saib, harapan dari film ini apa Pak? Bos. Yang pasti bisa mengedukasi ya Pak. Harapan kami bisa mengedukasi kepada seluruh penonton gitu. Karena kembali lagi dimulai dari membaca gitu. Kita bisa menggali semua pengetahuan. Gitu. Budaya membaca. Keterbatasan apapun, tapi ketika kita punya keinginan yang lebih, kita akan mengalahkan keterbatasan tersebut.
dengan cara apapun, insya Allah kalau untuk kebaikan, untuk pengetahuan atau ilmu pengetahuan, jalannya bisa dipermudah. Oke. Jadi jangan khawatir dengan segala macam keterbatasan. Intinya di situ. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Dari film ini ya, penonton. menginspirasi dan membuka kesadaran untuk anak-anak muda yang minim untuk membaca. Ini juga kadang membuat suatu PR besar untuk negara Republik Indonesia, bahwasanya dari membacalah kita tahu, dari membacalah kita tidak tersesat. Jadi tolong anak-anak muda negara Republik Indonesia dari sekarang, dari film yang diciptakan oleh dua anak muda ini, berharap bahwasanya literasi kembali tumbuh, kembali dominan di anak muda dan seterusnya. Woi. Kita tunggu project berikutnya atau film berikutnya yang tadi oleh Bos Saib, bahwasanya film ini akan dibuat lagi part 2. Kita tunggu film dari keinginan menuju kepuasan. Kita tunggu, kita nantikan, dan kita simak atau tonton bersama. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih Bapak Saib, Bapak Saib, Bapak Kusnadi. Luar biasa ini dari Sekolah sebelah, Pak. sekolah sebelah. Sekolah sebelah. Tolong komen, tolong ya. Komen, kasih tahu saya ini. Kasih tahu saya. Komen. Sekolah sebelah ini saya buat kepo. Saya mau nanya ini. Wah. Bos, ini diedit nggak nih? Enggak ya? Enggak. Aduh, ini komen. Gue tunggu loh. Ya. Thank you sudah hadir di podcast SMK Bui Tresna Muhammadiyah Cirebon. Sukses selalu perfilman. Amin. Sukses selalu untuk SMK Bui Tresna. Selesai, terima kasih. Kita kembali lagi, akan ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik untuk kita bahas. This is podcast SMK Budi Tresna. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kopinya dibawa, Pak? Boleh.